There's not much to do when all I can is thinking about you. Not doing well, don't know where you are, 'cause you're not here. It's been way too long. If I could lay down beside you, I would. Hai, assalamualaikum. Welcome back my YouTube channel di Rumah Nisha. Kembali lagi di channel aku ya. Aku hari ini masih bisa nge-share kegiatan harian aku. Jadi udah 1 minggu lamanya ya teman-teman aku tidak nge-share karena kegiatan aku di dunia nyata begitu padat. Terima kasih buat teman-teman yang sudah mengklik video aku. Semoga urusan kita dimudahkan, rezeki kita dilancarkan. Amin. Aktivitas hari ini dimulai dari aku cuci piring dulu, baru aku mau lanjut masak seperti yang teman-teman lihat. Jadi ini aku cuci piring dulu, cuci tempat nasinya. Ya begitulah ya, tapi ini airnya ini sebenarnya aku tadi mau nampung air dulu gitu. Kan aku menggunakan air tanah ya, jadi tampung ke toren. Cuman aku pikir nanti kalau menunggu air itu penuh ya memakan waktu juga kan, sekitar 1 jam lah gitu. Jadi ya udah deh aku pakai air sisa di toren aja. Jadi ya begini ya, terlihat bahwa airnya itu nggak begitu deras, jadi sedikit agak lama sih aku mencuci piringnya. Perkenalkan ya teman-teman, aku ibu rumah tangga beranak 1, seorang laki-laki. Aku tinggal di Medan, hobiku beberes, jadi aku mengabadikan kegiatan aku supaya ada kenangan di kemudian hari yang bisa aku lihat-lihat. Dan aku berharap ada peruntungan di YouTube ini, semoga channel aku segera berkembang dan segera dimonetisasi, amin. Oke lanjut, ini aku mau goreng telur dulu untuk ngasih makan Ashraf ya, dan aku juga mau makan dikit, terhitung sarapan lah ini ya. Jadi aku goreng telur dulu, ini aku masak nasi, tapi aku makan nasi yang semalam ya gitu teman-teman, karena buat ganjel aja, bukan makan yang sebenarnya gitu deh, kayak makan siang kan. Nah bisa dilihat tuh teman-teman, si Ashraf udah mengganggu aku kan di bawah. Ya begitu deh, makanya kadang aku tuh agak males ya masak. Selain emang aku kurang hobi masak, jadi tambah lagi diganggu, makin tambah males. Tapi kalau nggak masak aku bingung mau makan apa, karena kalau beli ya begitu-gitu aja. Yang dibeli nggak jauh dari itu deh, diulang-ulang gitu. Nah lihat deh teman-teman, si Ashraf ini udah menyeraki sayur-sayurannya di bawah. Jadi tuh pada dipetikin, udah berserak, nah ditinggal deh sama dia. Jadi selera makan Ashraf itu berubah-ubah ya teman-teman. Kalau dulu baby, apapun yang aku masakin itu dia makan dari mulai usia 6 bulan MPASI pertama sampai 1 tahunan gitu, apapun yang aku masak dia mau makan. Nah setelah masakan makanan yang enak-enak gitu ya, udah dirasai dia, seperti biskuit, seperti ciki-ciki gitu, tapi yang MSG-nya rendah lah kan. Dia sekarang udah milih-milih makan, dan sekarang itu yang dia makannya maunya telur rebus. Selain telur rebus itu nggak pala mau, kecuali aku lagi makan ya, terus aku sambil sulangin dia. Seperti telur lagi digoreng gitu, kalau aku kasih makan sendiri gitu dia nggak mau makan, tapi kalau sambil aku sulangin mungkin kali dia selera ya. Jadi makanan Ashraf itu telur rebus loh teman-teman, gak ada yang lain. Aku udah coba berbagai cara, masak sop, masak ini, masak itu, dia nggak mau. Jadi aku beli aja telur 1 papan, itu nggak sampai 2 minggu udah habis loh teman-teman. Jadi dia tuh kalau pagi sekali makan itu 2 butir, nanti sore 2 butir, malam 2 butir. Tapi yang dia makan itu cuman putihnya doang, kuningnya dia nggak mau makan. Dan telurnya itu harus direbus, selain direbus dia nggak akan mau loh teman-teman. Oke lah lanjut ya, ini aku setelah petik sayur kangkung, aku mau masak sayur kangkung tumis.
Lanjut aku mau ini ya, goreng jengkol. Tadi aku beli jengkol di pajak yang muda. Jadi suami aku tuh suka jengkol yang muda. Kalau mau disambal itu yang digoreng, bukan tipe yang direbus. Dia kurang suka jengkol yang direndang karena katanya kurang pedes. Nah, jadi aku sambal aja, buatlah sambalnya ya tuh yang cetar membahana gitu ya kan. Makanya si Asraf tuh nurun seperti suamiku, masih bayi aja dia udah mau makan pedes. Kalau makanan dia itu dia pasti kurang mau ya, tapi kalau makanan yang ada pedas-pedasnya gitu, makanan orang dewasa, dia pasti mau minta. Dan terbawa kali ya keturunan gitu. Waktu masa aku hamil si Asraf itu, aku doyan banget pedas loh teman-teman. Jadi dulu tuh kalau beli mie atau beli makanan gitu, levelnya yang level 8 gitu, yang udah cetar kali. Padahal yang level 5 aja teman-temanku yang lain pada nggak sanggup gitu. Cuman aku makan level yang 8 itu kayaknya biasa aja gitu loh. Emang ngeri ya kalau suami aku tuh makan cabai, emang ngeri. Nah, ini aku giling dulu cabenya. Jadi aku giling ya cabenya ini karena kata suamiku kalau di blender kurang pedas, mungkin karena bijinya itu nggak pecah kali ya, jadi mengurangi rasa pedasnya. Nah, seperti biasa aku tuh kalau nyambel ya tomatnya hanya separuh, nggak pernah sampai satu, dan itu tomatnya kecil. Kalau aslinya itu kecil ya teman-teman, separuh. Cabai kecilnya itu lebih banyak dari cabai merahnya, bisa teman-teman lihat kan. Nah, ini lanjut aku tokok-tokok dulu ya jengkolnya biar lebih melebar aja, lebih pulen. Sebenarnya ini sih lembut karena jengkolnya ini muda, jadi ya sedikit aja deh aku tokok-tokok. Nah, ini lanjut aku mau tumis dulu masak kangkung ya, sayur kangkung ditumis. Jadi bumbunya itu cabai kecil secukupnya lah, seperlunya, sepedasnya maunya gimana. Bawang merah, bawang putih, jahe, terus itu sama belacan. Nah, kalau teman-teman mau pakai daun salam boleh ya, pakai tomat juga boleh. Ini aku sih ketepatan aja pakai tomat. Biasanya aku nggak pakai tomat. Kenapa? Karena kalau pakai tomat itu agak kurang tahan masaknya gitu kan, sekitar jam 12 siang. Nanti kalau malam jam 9 kayaknya udah agak-agak asem gitu ya karena dipakai tomat. Cuman karena ini aku mau makannya cepet menghabiskannya, jadi ya udah aku pakai tomat ya biar lebih segar sih emang. Nah, dimasak-masak, berikanlah bumbu cintanya ya kan, garam, kaldu jamur gitu-gitu deh. Dan masaknya nggak usah terlalu lama ya teman-teman, jadi biar ada kayak krenyes-krenyes gitu loh. Jadi aku masak itu di 2 tungku, di sebelahnya juga aku menyambal jengkolnya biar cepat masak ya teman-teman, untuk mengejar waktu juga. Dan siang ini juga udah lapar ya kan, karena suami aku juga udah nungguin, dia pergi kerja harus ditunda dulu supaya nungguin masakan ini, karena emang masakan ini masakan kesukaan dia. Nah, ini lanjut aku masukkan jengkolnya. Jadi ini udah wangi ya sambalnya gitu, ditakar-takar aja, udah setengah masak gitu, tapi nggak terlalu masak kali, supaya jadi rasanya itu agak lebih pedas juga ya. Nah, ini sambil aku kacuk-kacuk, kangkungnya udah masak, aku pindahin ke wadahnya. Lanjut, ini ke jengkolnya udah masak, aku pindahin juga ke wadahnya. Lihat nih teman-teman, rasanya menggelegar karena warnanya aja udah terlihat kan, merah merona gitu loh. Nah, ini dia udah selesai. Jadi tumis kangkung dan sambal jengkol. Ini lanjut, aku mau buang dulu botol Asraf yang udah expired, yang udah 6 bulan, putingnya yang udah 3 bulan, itu biasanya memang aku buang ya, karena kan segitu deh takarannya, nggak boleh lebih ya, nanti berbahaya buat kesehatan. Nah, lanjut, ini di malam harinya waktu hujan, jadi aku setrika dulu.
Ini jadi kan aku udah bilang kan kalau setrika itu cuacanya harus dingin gitu, karena pengaruh dari setrika itu kan emang panas ya uapnya. Ini di malam hari posisinya hujan, jadi aku setrika deh, dan emang lagi suami aku tuh kan nggak ada ya, lagi dinas keluar kota, jadi kesempatan aku dah untuk setrika. Kalau nggak malam biasanya aku pagi ya. Nah, sebelum setrika ini ketepatan kan celana suami aku ini kan jeans warnanya hitam. Tahu kan teman-teman kalau jeans warna hitam itu walaupun dicucinya sendiri tidak bercampur dengan kain yang lain tapi tetap aja berbulu kan. Nah, jadi aku ini beli mesin vakum baju namanya. Murah ya harganya, 50.000 juga nggak sampai, ada di toko oren, buat aja namanya penyedot debu kain gitu. Mengurangin bulu-bulu di kain gitu yang mengganggu ya, kita lihat, dan kayak kotor gitu. Jadi setiap ada yang bulu-bulu gitu aku sedot dulu pakai mesin itu. Kenapa aku menggunakan itu? Karena aku nyucinya di mesin. Kalau yang udah nyuci di mesin pasti tahu dah, bulu-bulunya itu pasti kadang banyak ya, bekas-bekas kotorannya itu. Kadang bulu-bulu kain itu kayak agak menempel gitu di salah satu kain, jadi aku gunakan penyedot ini. Sebelumnya itu aku menggunakan selasiban ya, selotip gitu, jadi kayak lebih boros, aku rasa lebih cepat habis selasiban jualan aku. Nah, inilah aku beli vakum jadi supaya nggak menggunakan selasiban lagi. Nah, sampai di sini dulu lah video aku ya teman-teman. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton sampai akhir. Buat pendatang baru, tolong di subscribe dong, diberikan komen positifnya biar aku lebih semangat lagi untuk membuat videonya. Dan buat subscriber yang lama mengklik video aku ini menonton sampai habis, aku ucapkan terima kasih ya bud. Thank you for watching, sampai ketemu di next video, bye.